Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 32. Menurut versi terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian. Dalam perjalanan ke luar kota, para tentara yang membawa Yesus bertemu dengan seorang lelaki dari kota Kirene bernama Simon. Mereka memaksa dia untuk memikul salib. Lalu sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Di sana mereka memberi Yesus anggur asam yang dicampur empedu. Tetapi sesudah mencicipinya, dia menolak untuk minum. Nah, saudara, kita sampai di sini dan kita akan membahas beberapa hal di bagian di ayat-ayat ini, ayat 32 sampai 34, ya. Nah, pertama, mengapa para prajurit itu memaksa Simon yang dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuannya adalah menyelamatkan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Tritunggal. Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa di tengah-tengah dunia. Dan pada puncaknya, Yesus menggantikan kita. Sekali lagi, Yesus menggantikan kita untuk menanggung murka Allah yang semestinya dicurahkan atau ditanggungkan kepada kita, karena kitalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita yang harus menerima murka Allah. Namun Yesus Kristus menggantikan kita, menanggung penderitaan demi penderitaan, menanggung murka Allah yang menyala-nyala itu, menggantikan kita memikul salib. Nah, salib adalah tempat terkutuk, di mana menurut kebudayaan Romawi, orang yang disalib adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak punya harga diri, orang-orang yang tidak layak untuk dikubur dengan baik. Ya, mereka ini, orang-orang jahat ini harus disalib. Yesus disamakan sebagai penjahat yang merusak kebudayaan Romawi dan juga Yahudi. Nah, itulah sebabnya Yesus disalibkan di antara penjahat-penjahat di Golgota. Nah, mengapa tentara-tentara memaksa Simon untuk memikul salib? Salib yang Yesus pikul adalah sesungguhnya salib kita. Salib kita. Semestinya kitalah yang harus memikul salib. Simon memikul salib di sini sebagai pertanda atau sebagai simbol atau memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kita di dalam perjalanan mengiringi Yesus, kita harus ingat seperti yang Tuhan Yesus katakan sebelum dia mati di Golgota. Yesus pernah berkata, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus memikul salib
Dia harus mengalami penderitaan demi Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, iman kita berfokus kepada Kristus, tidak ada kemudahan. Yang kita dapat adalah penderitaan. Tapi Yesus berkata, berbahagialah jika kita menderita karena Dia, karena kita adalah memang anak-anaknya. Dunia akan membenci kita. Kenapa? Karena kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, mengikut Yesus tidak ada yang gampang. Simon dari Kirene harus memikul salib, lalu mengikuti Yesus menuju ke puncak Golgota, berjalan melewati jalan-jalan yang susah, batu-batu kerikil yang tajam. Ya. Tapi di sini ada sukacita karena yang di depan kita adalah Yesus, Sang Raja, Yesus Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Karena itu jangan takut untuk ikut Yesus. Jangan menyerah. Jangan gadaikan imanmu dengan harta di dunia ini. Tapi terus setia, ikut terus, setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah memilih dan menjadikan kami sebagai anak-Mu. Dan Engkau mengajarkan kepada kami bahwa setiap kami yang mengikuti Engkau harus siap untuk memikul salib. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.